Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Saputra, domisili di Kabupaten Banyumas, tepatnya di Kelurahan Pekaja, Kecamatan Kalibagor. Saya mengenal Islam jamaah itu semenjak saya mondok di Gedingmangu. Sebenarnya sejak kecil orang tua saya itu sudah di Islam jamaah. Namun saya baru mengenal doktrin Islam jamaah yang sampai mendarah mendaging itu waktu kita mondok di Gedingmangu di tahun 2008 sampai 2011. Nah, setelah itu dilanjutkan kita mondok di Purworejo, di Kutubusitah, itu malah tambah mendarah mendaging sekali. Nah, bahkan kita punya cita-cita ingin jadi guru pondok di Pekalongan waktu itu, karena yang mendanai itu dari dana desa di daerah Pekalongan. Keraguan yang terbesar di dalam hati saya itu karena waktu itu saya mondok itu kan kita mengkaji dalil man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian mereka mendoktrin lagi, menambahkan orang Islam yang bersyahadat kemudian diikat dengan tali beat. Nah, itu kita masih ragu-ragu waktu itu. Masa iya orang di luar Islam jamaah nggak dijamin surga atau mati kafir semua, padahal mereka mengatakan la ilaha illallah. Nah, itu keraguan yang terbesar yang beberapa tahun saya menggalinya gitu. Dan akhirnya di tahun 2016 ketemu jawabannya. Jawaban ketemunya itu diawali dengan kita mondok tahfidzul Quran. Waktu itu kita mengenal tahfidzul Quran. Kita mulai menghafal itu 1 juz, 2 juz. Kita menghafalnya juga mendalami isi tersebut, dan kita juga haus juga itu tafsirnya. Nah, sedangkan dulu kita mengkaji tafsir seperti Ibnu Katsir, Jalalain, kita dibatasi kan itu, dilarang bahkan kan itu. Kita buka tafsir yang terjemahan aja Ibnu Katsir itu sudah dicurigai. Nah, itu makanya saya lebih curiga lagi, kok bisa Al-Quran, kita mau belajar Al-Quran dan mendalaminya tapi kok dicurigai. Nah, itu yang menjadi jawaban istilahnya jawaban dari awal saya didoktrin man qala la ilaha illallah itu. Kenapa kok orang bersyahadat masih belum halal juga kan gitu. Nah, ternyata setelah itu jawaban itu muncul ketika kita sudah mendalami Quran ternyata. Nah, itu mulai terbuka lah itu. Mulai terbuka, ternyata selama ini ilmu yang masuk itu hanya doktrin saja, bukan ilmu syariat kan gitu kan. Banyak ustadz dan terlebih lagi kok kita nggak boleh menimba ilmu dari ustadz di luar golongan. Itu juga saya ragu juga di situ, kenapa kok bisa, sedangkan ustadz di luar golongan itu juga mempunyai keilmuan yang luar biasa kan gitu kan. Nah, itu saya menjadi tanda tanya besar, sehingga pertanyaan yang ada di dalam hati itu saya gali. Saya cari-cari cari-cari info kepada rekan-rekannya, bukan rekan-rekan yang hanya di Islam jamaah aja, tapi rekan-rekan di luar golongan juga kita cari info juga. Nah, makanya di situ keraguan itu terjawabkan oleh itu awalnya.
Alasan saya memutuskan keluar dari Islam Jamaah itu adalah yang pertama karena takfiri itu kita mempunyai anggapan bahwa orang di luar Islam Jamaah itu kafir, tidak dijamin surga. Kemudian yang kedua adalah terlalu mendewakan keimaman walaupun perintahnya maksiat. Nah, karena mereka punya anggapan itu bahwa pokok kalau perintah Bapak Imam itu harus ditaati. Nah, yang penting nggak syirik katanya. Lah, sedangkan waktu itu kita sudah sudah punya anggapan bahwa perintah itu maksiat, tapi pengurus itu masih tetap saja bahwa perintah itu perintah yang baik. Makanya di sini perbedaannya adalah ilmu tauhid nggak diajarkan di Islam Jamaah. Lah itulah alasan saya keluar dari situ adalah karena memang kita nggak diajarkan tauhidnya dulu, sehingga yang dikenalkan itu adalah doktrin-doktrinnya. Nah itu yang kedua, jadi terlalu mendewakan keimaman itu. Contoh doktrin ini yang paling yang paling fatal itu yang paling ramai pada waktu itu adalah kita dilarang mengikuti kajian-kajian atau fatwa-fatwa dari ulama-ulama kita yang dimurtadkan. Nah itu saya juga sudah menganggap atau menilai bahwa keimaman itu nggak benar. Nah, keimaman itu nggak benar. Itu adalah perintah maksiat. Nah, sehingga doktrin yang mereka pakai itu adalah itu nggak maksiat gitu. Jadi perintah imam itu sudah berdasarkan musyawarah, sudah dipikir matang-matang, sehingga itu baik. Nah, itu yang jadi yang jadi keraguan saya di situ kan gitu. Alhamdulillah yang saya rasakan ketika saya hijrah, terutama masalah beramal gitu. Dulu ketika saya berada di Islam Jamaah itu, kalau beramal itu kita istilahnya kan di situ ada ijtihad. Jadi kita beramalnya itu ya ngalir mengikuti ijtihad saja, bukan karena hati nurani keikhlasan sendiri. Contohnya Islam Jamaah berijtihad satu-satunya jamaah untuk sambung sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Kalau di Purwokerto ini dulu 1 minggu 3 kali. Jadi kita melaksanakan amalan sambung itu ya karena peraturan saja, bukan karena kita membutuhkan ilmunya. Nah, gitu. Jadi karena terpaksa sebenarnya. Nah, beda lagi ketika alhamdulillah saya keluar dari Islam Jamaah, kita mencari ilmu itu mandiri dan hati kita itu ikhlas untuk mencari. Bedanya di situ. Kalau kita sudah keluar itu alhamdulillah. Jadi benar-benar kitanya yang butuh, bukan kita dituntut. Nah itu kita yang butuh, sehingga hati kita itu ikhlas. Nah ini yang jadi hambatan saya itu ketika saya mungkin bertamu ke rumah teman atau sedang bergaul dengan teman, ya alhamdulillah teman-teman saya itu ya orang-orang yang rajin sholat kan gitu kan. Nah, walaupun bukan orang Islam Jamaah kan gitu. Namun sebelum saya keluar dari Islam Jamaah itu saya melaksanakan sholat itu di masjid umum itu ada batasan. Seperti
misalnya ada adzan, kemudian melaksanakan sholat berjamaah di situ, saya wudunya ngeri. Nah, itu termasuk batasannya di situ, karena dulu punya anggapan itu bahwa kalau bermakmum dengan orang di luar Islam jamaah itu nggak sah hukumnya. Makanya kita akhirkan supaya nggak ikut dengan mereka. Nah, alhamdulillah setelah kita keluar dari Islam jamaah, kita sholat dimanapun, yang penting imamnya itu bertauhid, kita terlepas dari syirik, dimanapun berada, alhamdulillah kita berjamaah di situ. Jadi nggak ada nggak ada istilah kata saya sholatnya nggak diterima gitu. Nah, itu nggak ada kata seperti itu lagi, karena dulu sebelum Islam jamaah itu ya dulu itu saya beranggapan kalau sholat bermakmum dengan orang di luar jamaah itu nggak sah. Nah, makanya alhamdulillah ketika kita keluar, hati kita plong melaksanakan ibadah, terutama sholat wajib itu di mana saja pun, yang penting imamnya adalah dijamin orang Islam, lepas dari kesyirikan. Nah, itu kita hatinya ikhlas, tidak ada anggapan bahwa sholat ini nggak sah. Berarti saya sholatnya itu memang karena Allah dimanapun, yang penting imamnya Islam sah. Sekarang seperti itu. Nah, ini yang paling unik ini, yang harusnya taubat itu hanya pada Allah, tapi ini yang menentukan adalah keimaman, mau menerima taubatnya atau enggak lah. Ini yang bikin hati saya ragu itu di situ. Masa kedudukannya itu kok sama dengan Gusti Allah kan gitu. Yang harusnya menerima dan tidaknya taubat itu kan hanya Gusti Allah. Ini imam. Nah, ini. Lah, pikiran saya juga harusnya aib kita itu kan harus disembunyikan. Lah kok ini malah diceritakan kepada manusia kan itu. Wah, ini nggak beres. Seperti zaman Rasulullah saja itu, insya Allah namanya Ma'is, sahabat Ma'is itu berzina, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah juga bingung, artinya berpaling kan, supaya memang di situ aibnya nggak tobat itu hanya dirinya dan hanya Allah saja yang tahu kan gitu. Lah ini kok malah diceritakan kepada manusia. Lah kalau dalilnya kan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha kan itu. Ilallah taubatan nasuha, taubat itu ya hanya pada Allah kan gitu, bukan kepada mana ya. Ini kan menyerupai Tuhan imamnya, mendewakan Tuhan, mendewakan imam sebagai Tuhan kan. Ini banyak doktrinan pada zaman dahulu kala itu, bahwa orang keluar dari Islam jamaah itu hidupnya deblek, miskin, kesusahan. Nah, itu kan. Tapi nyatanya ya enggak seperti itu juga. Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah hijrah keluar dari Islam jamaah, masih bisa makan, masih bisa tidur, kemudian masih bisa bergaul, masih ada tempat untuk tidur, masih bisa ibadah sholat. Nah, katanya juga kalau sudah keluar dari jamaah ibadahnya nggak teramut. Nah, itu nyatanya setelah saya keluar dari Islam jamaah masih bisa sholat, masih bisa puasa, masih bisa zakat, masih bisa ngaji. Lah alhamdulillah ngajinya juga kita dari hati nurani, bukan karena ijtihad. Nah, ini yang setelah saya keluar dari Islam jamaah kok tertawa dalam hati kan gitu. Kok bisa ya saya dulu punya anggapan seperti ini ya. Nah, ini yang lebih digembar-gembarkan lagi di Islam jamaah. Kalau sudah murtad dari Islam jamaah itu berarti dia itu pengen jadi imam. Saya juga mikir itu, masa sih? Lah ini terbukti di akhir-akhir ini sama-sama ini kan. Masa yang murtad
semuanya ulama semua, ustadz semua, orang berilmu semua. Jumlahnya nggak hanya satu, jumlahnya 3, bahkan ustadz-ustadznya banyak kan gitu. Masa pengen jadi imam semua? Ya ini kalau secara dinalar atau di logika itu nggak masuk, belas kan gitu. Nah, itu yang yang aneh itu. Ya alhamdulillah ya kita menyadari itulah setelah hijrah. Contohnya sendiri di Purwokerto sendiri, alhamdulillah ya katanya deblek lah, katanya deblek nggak punya, kalau katanya orang yang sudah keluar dari Islam Jamaah nggak punya masjid dan lain sebagainya. Ini buktinya di sini ada masjid, ada fasilitas-fasilitas yang memadai, alhamdulillah ya. Ada kajian, kemudian ada ruang tamu untuk bermalam para tamu ini. Jadi nggak usah bawa surat sambung lagi, udah kita Islam udah rahmatan lil alamin untuk semua Islam yang bertamu di sini. Nggak kayak Islam Jamaah harus menyertakan surat sambung baru diterima kan itu. Kalau nggak bawa surat sambung ya berarti orang luar itu ya. Nggak istilahnya nggak ada keistimewaan kalau misalnya nggak bawa surat sambung kalau di Islam Jamaah. Nah, kalau di sini semua ada keistimewaan untuk orang Islam pada umumnya. Bahkan untuk Islam Jamaah silakan, mau mampir silakan. Alamatnya di Kelurahan Pekaja, Kecamatan Kalibagor, di Kabupaten Banyumas. Kalau lebih tepatnya itu di depan bengkel mobil. Ini berarti kalau jalannya Jalan Suwarjono, RT 4 RW 1. Perbedaan Islam Jamaah dengan Islam pada umumnya itu terletak pada pemahaman syariatnya. Kalau Islam pada umumnya itu pokok orang itu melakukan mengerjakan 5 rukun Islam itu dikatakan Islam. Tapi beda lagi dengan Islam Jamaah, masih ada tambahannya. Mengerjakan 5 rukun Islam ditambah dengan taat atau beat kepada Bapak Imam sakpol kemampuan. Lah itu yang menjadi perbedaan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah antara orang Islam umum dengan Islam Jamaah. Orang Islam umum itu kalau kita lihat secara real atau nyatanya itu ketika mereka melakukan amalan itu mandiri dan dengan hati yang ikhlas. Beda lagi dengan Islam Jamaah, beramal karena ijtihad. Nah, itu. Jadi seperti contohnya dalam hal sodakoh lah, kalau Islam Jamaah itu ada yang namanya persenan. Bahkan waktu itu saya tugas di Indramayu, itu saya disuruh nasihat kepada ru'yah atau jamaah itu pokok keberhasilan pengurus atau kesuksesan pengurus itu mengambil harta jamaah sebanyak-banyaknya. Lah, itu yang paling saya ingat banget di situ tuh. Lah, beda lagi dengan orang Islam pada umumnya, mereka sedekah ya sesuai dengan syariat, dengan hati yang ikhlas, kemudian lebih diutamakan yang dekat. Nah, selama di Islam Jamaah itu kalau sedekah itu mengabaikan yang dekat tapi lebih pada ijtihad. Nah, contohnya sedekah ke pusat itu persenan. Jadi persenan itu, jadi Islam Jamaah itu mengijtihadi para jamaahnya untuk infak persenan, dan itu sudah ada takarannya, ada yang 10 ada yang 2,5%, ada yang 5%, bahkan sampai 10% per bulan. Lah ini
apa ya, kalau menurut syariat itu perbandingannya hampir sama dengan zakat gitu. Kalau zakat itu kan 1 tahun sekali, kalau ini 1 bulan sekali harus dikeluarkan. Bahkan sampai ada jamaah yang nggak punya pun suruh persenan juga, suruh bersedekah ke pusat kan itu, sepol kemampuan, entah dari apa namanya, misalnya jamaah yang tukang rongsok katakanlah ya, tukang rongsok menyisihkan sedikit untuk disetorkan ke pusat. Kalau bahkan ada ini yang anu ya, apa namanya, yang bukan persenan tapi yang ibadah kurban. Nah, jadi kalau Islam Jamaah, kurbannya itu patungannya itu bukan 7 orang tapi banyak orang, satu kelompok, bahkan lebih dari 7 orang itu. Kalau satu kelompok itu berarti bisa sampai 20 sampai 30 orang. Nah itu satu sapi itu sampai segitu tuh. Lah yang nggak cocoknya itu adalah orang berani hutang untuk bayari uang korban itu. Sebenarnya kan kalau secara syariat itu kan korban itu kan bagi yang mampu, sesuai syariat kan itu, bagi yang mampu, yang punya apa namanya uang untuk berkorban. Nah sedangkan ya mohon maaf, orang tua saya sendiri itu wani ngutang-ngutang untuk ikut andil berkorban kan gitu. Yang saya terima dari lingkungan yang lama, terutama dari keluarga ya, dari keluarga, terutama mertua itu yang pertama, yang paling awal itu memisahkan antara suami dan istri. Jadi selama saya bekerja di Pekalongan kan saya dan istri domisili di di Purbalingga. Itu saya pulang itu hanya seminggu sekali lah. Di saat tenggang waktu itu istri saya dibujuk untuk menceraikan saya, dibujuk terus kan. Pada akhirnya istri saya nggak mau, masih tetap kekeh dengan pendiriannya. Alhamdulillah di tahun 2021 kita ada peristiwa pengusiran. Nah itu peristiwa pengusiran dari mertua, dan sempat anak saya ditahan oleh kakak ipar saya sendiri. Nah ditahan, kemudian kita lapor ke polisi setempat, ke polsek. Ya alhamdulillah, maksudnya tidak terjadi kejadian berlanjut, cuman istri saya masih menyayangkan keluarganya, jadi kita hanya mengambil anak saya saja. Nah setelah itu baru kita pindah ngontrak di Purwokerto. Jadi posisinya kita adalah keluarga yang terusir. Nah itu keluarga yang terusir. Dan untuk teman-teman saya, khususnya teman-teman pondok, itu kita dikeluarkan dari WA group, terus kita ya juga istilahnya dibilang kadrun lah dan lain sebagainya lah, dibilang murtad dan lain sebagainya, ikut CS Khalil CS dan lain sebagainya. Nah, kita dianggap pinter keblinger. Nah itu, jadi kita diasingkan oleh mereka. Jadi ada seseorang itu yang bilang ke saya itu, karena saya itu termasuk orang yang khatam kutubusita di tingkat Islam Jamaah ya, di tingkat Islam Jamaah. Jadi saya dianggapnya itu dua ilmu tapi nggak kanggo, punya ilmu tapi nggak kepake, nggak manfaat gitu. Sampai-sampai ada orang bilang itu, ibumu itu nggak dapat syafaat dari kamu. Nah itu, ibumu nggak dapat syafaat dari kamu. Ibumu itu nggak dapat syafaat dari kamu karena kamu sudah
kafir murtad kan gitu. Lah itu anggapan apa ya istilahnya dari lingkungan ya seperti itu kan. Nasihat saya kepada orang Islam pada umumnya, saya menyampaikan seperti ini untuk memberitahukan apa yang terjadi pada diri saya. Kemudian untuk orang yang masih di dalam Islam jamaah, ya monggo untuk membuka mata batin, gitu. Jadi membuka hatinya untuk supaya terbuka dengan keilmuan. Insya Allah Allah memberikan hidayah. Nah, untuk orang yang sudah hijrah, tetaplah berbuat baik kepada mereka, walaupun mereka perlakuannya pahit kepada kita, diusir, dipersekusi, disuruh diceraikan. Nah, kemudian ada juga yang diancam dibunuh, termasuk om saya mengatakan seperti itu. Jadi kowe nek metu saka jamaah, kamu kalau keluar dari jamaah wis sudah halal untuk dibunuh. Nah itu takfirnya sangat jelas banget itu om saya itu ya, om kandung saya. Nah kepada teman yang sudah hijrah, tetaplah berdakwah kepada mereka dengan cara masing-masing, dengan cara dakwah masing-masing. Sekian dan minta maaf kepada termasuk keluarga saya yang sudah apa istilahnya sudah yang bukan Islam jamaah ya khususnya. Mohon maaf kepada keluarga saya yang bukan Islam jamaah, karena dulunya saya menganggap kafir, menganggap tidak ada jaminan surga. Dan juga mohon maaf kepada rekan-rekan dan teman-teman saya yang bukan non Islam jamaah, karena kembali lagi ke doktrin masa lalu bahwa orang di luar Islam jamaah itu kafir. Nah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.